حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya membawa kemaslahatan dunia kita dan kemaslahatan akhirat kita. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dengan seksama tentang kondisi secara khusus umat Islam, kita akan menemukan berbagai macam bentuk umat Islam ini di dalam melaksanakan ibadah. Kita temukan beraneka ragam macam bentuk umat Islam di dalam melaksanakan kaifiyah, yaitu cara beribadah. Perbedaan di dalam bentuk kaifiyah ibadah itu sudah dimaklumi, sudah difahami. Ya, beraneka ragam kaifiyah, cara di dalam melaksanakan ibadah itu sudah dimaklum. Ternyata perbedaan di dalam beragama bukan cuma pada cara beribadah. Perbedaan itu sampai pada tahap kaifiyah ay iftiraq fil fahm, ya, yakni perbedaan dalam memahami nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, dan juga perbedaan di dalam fil aqidah, perbedaan dalam masalah akidah. Nah,
Ini yang kemudian disebut dengan iftiraqul ummah. Dari dua hal yang paling mendasar ini, perbedaan di dalam cara memahami dan perbedaan di dalam berkeyakinan, ini yang paling berpotensi untuk terjadinya iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ya. Ikhtilaf, perbedaan pendapat itu diterima. Ya, perbedaan pendapat itu diterima. Perbedaan pendapat di dalam melihat melaksanakan ubudiyah, ibadah-ibadah fikih, ibadah-ibadah furu' itu sudah terjadi sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, saya ulangi, ikhtilaful ummah, perbedaan yang terjadi pada umat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah fikih atau ibadah-ibadah yang bersifat furu', cabang-cabang agama, itu sudah ada sejak Nabi masih hidup. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, barang siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Dia akan melihat perselisihan, perbedaan pendapat yang sangat banyak akan terjadi. Itu yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat, sekali lagi saya ulangi, perbedaan-perbedaan pendapat yang disebut dengan ikhtilaf di dalam masalah fikih, di dalam masalah ibadah-ibadah furu' itu sudah terjadi sejak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian persoalannya adalah bagaimana jalan keluar. Kalau kita mengikuti nas, mengikuti dalil, maka dalil sudah memberikan sinyal kepada kita. Di dalam surat 4 ayat 59, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di sana, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat yang ke berapa? 4 pada ayat 59. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Iya.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagi orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempraktekkan ayat ini itu sangat mudah. Saya ulangi, orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan ayat ini, apabila terjadi perbedaan, terjadi khilafiyah, apa solusinya? Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Artinya dikembalikan kepada Alkitab. Dan yang kedua dikembalikan kepada sunnah. Orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah mengamalkan ayat ini. Kenapa? Karena ketika sahabat itu terjadi perbedaan pendapat, para sahabat terjadi perbedaan pendapat apa enggak? Para sahabat terjadi perbedaan pendapat apa enggak? Terjadi banyak perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada dua sahabat yang melakukan perjalanan, begitu masuk waktu sholat tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum dan melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat melanjutkan perjalanan, bertemu air. Nah, di sini sudah mulai terjadi apa? Perbedaan pendapat. Yang satu, saya akan mengulangi sholat saya. Loh, kenapa? Karena sekarang ada air. Kalau tadi kan memang saya sholat itu karena terpaksa enggak ada. Sekarang ada air, bagaimana ini? Maka yang satu ngotot berwudu dan kemudian sholat lagi. Yang satu tetap di dalam keyakinannya saya sudah sholat sehingga tidak perlu. Kalau di zaman Nabi dan Nabi masih hidup, enak mengamalkan ayat ini tadi. Kenapa? Ketika mereka terjadi perbedaan pendapat, mereka berdua datang kepada Nabi. Dan Nabi menyelesaikan, memberikan penjelasan, urusan selesai. Dan tidak ada yang ngeyel. Saged dipaham? Iki ngajine genah-genah mawon. Nanti ke banter kok salah paham. Tapi saya berharap dengan ngaji gelar genah ini jangan ngantuk. Ya, iki sajane gak teh Pak, kopi. Baik, saged dipaham? Nah, orang sekali lagi, orang yang di zaman Nabi hidup, ketika Nabi SAW masih hidup, mengamalkan surat An-Nisa ayat 59 itu gampang, Pak. Begitu terjadi perbedaan pendapat, mereka berdua datang kepada Nabi SAW. Nabi memberikan pencerahan penjelasan, selesai urusan. Dan tidak ada yang ngeyel, tidak ada yang bantah. Ini yang dimaksud fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah rasul. Dikembalikan kepada kitab, ada kitab enggak menjelaskan tentang itu. Ada enggak sunnah menjelaskan tentang itu. Begitu mereka datang kepada Nabi dan Nabi menyelesaikannya, memberikan penjelasan pada keduanya, selesai. Tidak ada permasalahan. Nah, persoalannya adalah setelah Nabi SAW meninggal dunia. Begitu kita kembalikan, begitu ada terjadi perbedaan pendapat, mari kita kembali kepada Al-Quran dan kita kembali kepada Sunnah. Oke, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Muncul pertanyaan berikutnya. Pada saat mengembalikan dalil ini, perbedaan itu kepada Al-Quran dan juga mengembalikan perbedaan kepada Sunnah, terjadi permasalahan baru. Apa?
memahami Al-Quran dan sunnahnya berbeda. Dikembalikan kemana sekarang? Dalam? Oke, kita kembali kepada Al-Quran, cari Al-Quran. Kembali kepada sunnah, ketemu sunnah. Permasalahan baru muncul. Apa? Ternyata ketika membaca Al-Quran, membaca sunnah, terjadi perbedaan di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Kalau sudah terjadi perbedaan di dalam memahami Al-Quran dan sunnah, saya kira dibalik nonang di. Yes. Ini persoalan. Kalau tadi kan asalnya, saya ulangi Pak, makanya saya bilang ngaji ini alon-alon. Asalnya terjadi perbedaan pendapat. Kalau di zaman Nabi enak, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah, yaitu Nabi SAW. Begitu dikembalikan, Nabi menjelaskan, selesai. Tapi begitu Nabi sudah tidak ada, kemudian kita hidup di zaman sekarang, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Persoalannya baru muncul, yaitu perbedaan di dalam memahami Al-Qurannya dan di dalam memahami sunnahnya. Kalau kembali memahaminya Al-Quran dan sunnah ini berbeda, saya dikembalikan kemana? Loh gitu loh Pak. Makanya kita sekarang ditemukan di sana. Bertemu dengan terjadinya khilafiyah, perbedaan pendapat yang kemudian berujung dengan iftirakul ummah, perpecahan umat. Kenapa? Karena ngotot dengan dalil masing-masing. Loh berarti ini buntu di zaman kita? Jawabnya tidak. Nah terus dibawa kemana? Al-Quran itu sudah menjadi petunjuk Pak. Jawaban untuk menjawab seluruh problem yang ada. Di seluruh zaman. Dan di setiap masa. Al-Quran hudan. Lalu bagaimana sekarang persoalannya kalau Nabi sudah tidak ada. Dan kita terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami dalil. Ya. Loh masing-masing punya dalil Pak. Wong sing gak sholat itu dalil kok. Yang gak sholat itu punya dalil. Ya. Saya beberapa kali ngaji, kok qadarullah ditemukan dengan beberapa jamaah baru dan pertanyaannya unik-unik gitu. Pertanyaan unik-unik. Pertanyaan ini berasal dari logika. Jadi logika dulu dimatengi baru kemudian dalil. Nah, gitu. Pertanyaannya begini. Contoh seperti rezeki. Ustadz, apakah setiap manusia itu sudah dijatah rezekinya oleh Allah? Kalau jenengan ditanya begitu jawabnya apa kira-kira? Dalam? Ya. Oh ya, berarti masing-masing sudah diberi. Nah kalau memang sudah diberi dan yakin mereka pasti akan diberikan apa yang mereka sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Saya pernah mendengar, itu jawabannya begitu Pak. Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan kalau memang kita rezekinya kita sudah dibagi, kenapa kita harus minta lagi kepada Allah? Apa ini bukan bentuk keserakahan? Contohnya kalau bersama dikai, terus jaluk maneh, logikanya ngoten logikanya. Jadi contoh-contoh kita bagi-bagi makanan nih, jenengan tak kasih, jenengan tak kasih, jenengan tak kasih sudah. Terus jaluk maneh, apa ini bukan bentuk keserakahan? Ini cuma pendapat ustadz tersebut ustadz. Nah ini biasanya al-ngetesu Pak. Kita arahnya tahu, alirnya alur kemana? Alirnya kepada at-tariqah. Dari kelompok-kelompok
thariqah. Dan ini saya temukan beberapa kali, bukan canuk serta 2 kali. Dan itu berurutan, Mbak, subhanallah. Dia tanyakan kemarin, saya tanya Ustadz ini, jawabannya kurang pas. Ustadz ini jawabannya kurang pas. Nah terus ketika kita jawab, kalau orang yang berdoa minta rezeki dikatakan serakah, pertanyaan saya, apakah Anda juga mengatakan Rasulullah SAW serakah? Loh, kenapa Ustaz? Karena Nabi juga minta rezeki dari Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kalau sudah kena begitu, dalilnya kembali. Ini cuma saya dengar Ustaz tadi loh. Itu jawaban. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata dari 3-4 orang yang ketemu saya, persis pertanyaan awalnya, alasannya persis. Ngaten loh. Itu satu. Yang kedua, untuk apa sih sebenarnya kita berdoa? Bukankah segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditetapkan Allah? Pertanyaannya begitu, Pak. Kenapa kita harus berdoa? Apa fungsinya berdoa? Bukankah sesuatu yang terjadi itu atas ketetapan dari Allah? Kita sepakat itu? Tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Jadi apa yang terjadi itu tentu dengan ketentuan takdir. Sehingga ini nanti narik kesimpulannya, kita berdoa atau tidak berdoa, kalau sudah ditakdirkan Allah itu pasti akan terjadi. Ya. Kalau kita berdoa tapi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, bagaimana? Bagaimana? Tidak akan terjadi. Berarti doa itu hanya sia-sia saja kalau kita hadapkan dengan masalah takdir. Oke? Dilanjut? Kenapa bingung? Nggak tak takoni sih. Sakit dipaham? Nah, takdir itu ketentuan semuanya. Ini kita akan ketemu dengan seperti ini, Pak. Sehingga nggak perlu doa karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun sampean ndonga tapi nek gak ditakdir Allah nggak akan terjadi. Logikanya dan nasnya, dohirnya kan begitu. Gimana? Gimana jenengan menjawabnya? Nek ketemu ngene iki lho jawabe piye? Maka jawablah, kalau begitu Pak, jenengan nanti nggak usah makan, wong sarapan nggak usah sarapan. Nek sampean ditakdirno wareg, tetep wareg sampean, walaupun nggak pakai sarapan. Sepakat? Sepakat? Sampaikan kepadanya demikian. Kalau sampean nanti ditakdirkan Allah kenyang, sampean pasti akan kenyang walaupun tidak perlu makan. Satu. Yang kedua, punya anak tidak punya takdir apa bukan? Punya anak tidak punya anak, takdir apa bukan? Takdir. Sampeyan nek ditakdirno punya anak, pasti punya anak walaupun sampeyan tidak berhubungan dengan istri Anda. Cek greges sampeyan. Bagaimana? Lah hal-hal seperti ini jenengan harus siapkan data itu. Kembali kepada permasalahan, kalau kita hidup di zaman sekarang ini kemudian ada perbedaan pendapat dan masing-masing orang punya dalil, ya, karena kita tidak punya rujukan kepada Nabi, kembali kepada Quran, masing-masing juga punya Al-Quran. Masing-masing punya Al-Quran. Kembali kepada sunnah, ternyata masing-masing juga punya dalil dari sunnah. Permasalahan berikutnya apa? Apa ini sudah jalan buntu? Kita jawab tidak. Fas'alu ahli dzikr. Kalau demikian maka solusinya adalah surat 16 ayat 43. Itu solusinya. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat yang kemudian Nabi sudah tidak ada
yang penentu itu sudah tidak ada, apa ini sudah selesai? Belum. Maka tanyakan kepada ahlu dzikir. Coba ketemu surat 16 ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jika kamu tidak mengetahui fas'alu ahli dzikr, maka bertanyalah kepada ahlu dzikr. Siapa itu ahlu dzikr? Ini kok salah mana Pak, salah penahaman. Sebagian mengatakan ahlu dzikr niki yaitu wong sing suka dzikir. Takon wong sing senengane dzikir kuwi. Wong unine ku ngono kuwi. Lah kalau ayat ini disampaikan kepada orang awam, langsung diterima atau dipikir dulu Pak? Dalam akhirnya nggak ngerti agama itu tawakoni kabeh niku. Sing pokoke wong iku ahli. Nah, yang dimaksud ahli dzikir ini kalau kita tarik kepada tafsirnya para ulama, nah makanya kembalinya kita di dalam menafsirkan dalil itu rujukannya kemana? Itu sangat penting Pak. Saya ulangi, kita di dalam menafsirkan dalil, pengambilan tafsirnya itu dari mana? Itu sangat penting. Kalau kita kembali tafsir para ahli-ahli tafsir yang sudah diterima dan sudah direkomendasi dengan referensi yang sangat ketat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ahlu dzikir itu tidak seperti yang kita bayangkan. Pokoknya wonge seneng zikir, bukan. Ahlu dzikir, apa itu adzikir? Ahlu dzikir itu adalah ahlul Quran. Siapa ahlu dzikir? Ahlul Quran. Bukan secara dohir wong sing senengane dzikir. Karena orang yang banyak dzikir belum tentu punya ilmu. Saged dipaham? Mana dalilnya? Kita lihat surat 15 ayat 9. Allah menamakan Al-Quran itu dengan Az-Zikr. Ya, Ustaz silakan. Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu Monggo. Surat 15 ayat 9. Surat 15 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memelihara. Allah katakan inna nahnu nazzalna zikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr di situ diartikan apa? Al-Quran. Makanya nanti ketemu lagi di ayat-ayat yang lain. Banyak ayat-ayat menyebutkan wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman. Yang dimaksud apa? Al-Quran. Nah, jadi yang dikatakan ahlu dzikr itu adalah ahlul Quran. Permasalahannya, siapakah yang paling faham di antara kaum muslimin ini tentang Al-Quran dan tentang Sunnah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah orang yang paling faham terhadap Al-Quran
dan sunnah Nabi setelah Nabi SAW. Sinten Pak, deretan umat Islam ini yang paling paham tentang Al-Quran dan yang paling paham dengan hadis Nabi setelah Nabi SAW. Ya. Maka tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Manusia yang paling paham terhadap Al-Quran, manusia yang paling paham dengan sunnah setelah Nabi SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, orang yang paling paham terhadap dalil, maknanya, tafsirnya. Begitu juga kaum muslimin yang paling paham tentang sunnah adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa alasannya? Apa dasarnya? Pertama, ya. Pertama yang menjadi dasar, yang menjadi dalil bahwa para sahabat adalah sosok manusia yang paling paham terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi setelah Nabi. Kenapa yang pertama para sahabat? Karena para sahabat itu belajar Qur'annya langsung kepada Nabi, mempelajari sunnah dan hadis-hadis itu juga kepada Nabi, langsung kepada Nabi. Ketika mereka di dalam perbedaan pendapat, mengalami kebingungan di dalam memahami Al-Quran, bertanyanya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Sehingga sahabat-sahabat ini mengetahui, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata sahabat ibnu Mas'ud? Kami mengetahui di mana, kapan, peristiwa apa yang menyebabkan ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan di mana, kapan turunnya, apa sebab turunnya, kami mengetahui hal itu. Masya Allah. Dan beliau langsung mendapatkan penafsiran itu dari lisan Rasulullah SAW. Ini tafsirnya langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang mendasari manusia yang pertama yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum, karena beliau ini belajar tafsirnya, belajar tentang hadisnya kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, tidak pakai online, offline. Jadi belajar Nabi langsung, nggak pakai online, offline, berhadap-hadapan, datang di majelis Nabi. Kalau mereka terjadi perbedaan pendapat itu dibawa kepada Nabi dan mendapatkan solusi dari siapa? Dari Nabi SAW. Bagaimana cara mensikapi perbedaan pendapat. Ini adalah manusia yang paling paham kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itulah muncul pertanyaan kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang menurut kita, menurut bapak, menurut ibu-ibu, kebenaran itu sifatnya relatif atau mutlak? Kebenaran itu sifatnya relatif apa mutlak? Kalau relatif maka tidak usah ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak usah ada nasihat. Kenapa? Karena kebenaran itu mengikuti apa yang dia anggap benar. Saya paham?
Nanti kedudukan kebenaran itu Pak seperti kue, seperti sayur yang ada di warung itu. Kalau Bapak ditanya, kue yang paling enak apa? Gak ada jawaban sih, gak ada jawaban. Kenapa? Karena kesukaannya beda-beda. Yang suka kue lumpur, maka kue yang paling enak kue lumpur. Yang jemblem mengatakan bahwa kue yang paling enak jemblem. Betul apa enggak? Sayur yang paling enak apa? Ya soalnya jawabnya lodeh ya. Yang suka rawon bilang yang paling enak rawon. Nggak ada makanan favorit yang paling enak kecuali rawon. Yang suka pecel mengatakan makanan yang paling lezat itu pecel. Ini relatif Pak. Sehingga tidak ada ketetapan. Nggak ada ketetapan. Nggak ada pembatasan. Itu kalau sifat sesuatu itu relatif. Nah sekarang kebenaran ini. Kebenaran itu sifatnya relatif apa mutlak? Kalau relatif sudah selesai. Sudah selesai. Nanti kalau ada istri beda dengan jenengan ya biarin aja. Itu mungkin benar menurut istri. Ya. Makanya kebenaran itu kan ada 3 macam. 1, benar karena PDW. 2, benar menurut orang banyak. Yang ketiga, benar menurut Allah dan Rasulnya. 3 kebenaran ini yang mutlak kebenaran yang mana? Tuh. Jelas ya? Kebenaran yang mutlak dari 3 macam bentuk kebenaran ini, ada enggak orang menganggap benar menurut saya? Ada apa enggak? Makanya rapat gak kelar-kelar Pak. Musyawarah gak selesai ini. Dadi ini kayak apa? Sidang ILC. Gak ada sing bener. Ujungnya terserah Anda. Ini kebenaran kalau relatif. Kalau kebenaran mutlak harus ada standarisasi. Harus ada patokan yang baku. Maka untuk menetapkan ini ada istidlal. Kita membutuhkan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di dalam memahami nas, memahami dalil yang tadi terjadi perbedaan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah dengan catatan syarat. Apa itu? Sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Kembalikan kepada Al-Quran, ya kita kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada hadis, ya kembali kepada hadis. Dengan satu syarat, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Kenapa? Sebab kalau tidak ada pembatasan, tidak ada standar pemahaman siapa yang kita ambil, inilah yang kemudian menjadikan iftiraqul ummah, terjadi perpecahan umat, bukan cuma perselisihan umat. Terjadi perbedaan pendapat, meningkat kepada terjadinya perpecahan umat terjadi. Kenapa? Kita tidak punya standarisasi. Jangan dikira yang ngebom itu nggak punya dalil. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Uqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuh mereka semua dimanapun kamu berada. Lho ngono. Sampeyan doli dalile ketemu mungkin. Surat apa? Al-Quran. Cari nggak ketemu sampeyan. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, uqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan. Dalil yang dipakai. Ini bukan tuduhan, ini bukan tuduhan. Kami membaca di dalam bukunya itu. Kami melawan teroris, itu judulnya begitu. Jadi kami membunuh mereka itu ada dalil yang dibunyikan demikian. Ada dalil Qur'annya? Ada dalil Qur'annya? Ada Pak. Ada. Orang Ahmadiyah memiliki nabi yang namanya Ahmad. Itu juga ada dalil.
Karena di dalam Al-Quran itu yang disebutkan oleh Nabi Isa setelah Nabi Isa bukan Muhammad tapi Ahmad. Sebagaimana di dalam surat As-Saff ayat 6. Disebutkan di sana apa? Coba kita lihat surat 61 ayat 6. Surat 61 ayat 6. Iya, wa'id. Iya, silakan Ustaz. Dibaca terjemahnya. Dan ingatkan ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Masya Allah. Jadi Nabi Isa memfatwakan, Nabi Isa telah mensabdakan bahwa Nabi setelahnya nanti menurut versi Al-Quran itu bukan Muhammad tapi namanya Ahmad. Ya, Ahmad. Masing-masing punya dalil, Pak. Hatta orang-orang yang sudah berlepas diri dari seluruh ibadah, tidak ada beban ibadah, tidak ada tanggung jawab ibadah, tidak ada taklif yang sudah dibawa, itu juga punya dalil. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat terakhir. Surat 15. Surat 15 ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Berarti menurut ayat ini beban ibadah itu ada pembatasan. Apa batasnya? Jadi kalau jenengan ngaji, kemudian nanti belajar sampai pada tahap yakin, maka ketika Anda sudah mendapatkan keyakinan itu, berarti beban syariat sudah terlepas dari diri kita ini. Maka ada sebagian kaum muslimin yang sudah menetapkan diri, sudah sampai pada tahapan al-yakin, maka mereka terbebas dari ibadah ini. Dalilnya ada. Makanya jenengan minta dalil yang mana? Mau ibadah yang bagaimana dan minta dalil yang bagaimana. Semua Al-Quran ada di dalamnya. Persoalannya adalah apakah penafsiran semacam itu benar? Apakah penafsiran semacam itu benar dalam pandangan syariat? Itu persoalannya. Nah, sehingga di sini yang kemudian pandangan Ahlussunnah menetapkan di dalam memahami dalil tidak cukup ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya. Saya pertama kali datang ke Malang, itu berombongan dengan berbagai macam asatid dari berbagai daerah. Kita ada daurah besar di Malang Selatan beberapa tahun yang lalu. Itu pertama kali saya datang ke Malang. Saya masih bujang waktu itu. Ketika kami akan pulang, jadi besoknya hujan deras di sana. Ketika kami akan pulang, kemudian ada teman-teman dari Hidayatullah itu membawa buku bacaan kecil yang akan dibagikan ke masyarakat. Nah, di situ dianjurkan ada sunnahnya merawat jenggot begitu. Di buku itu yang dibawa oleh teman-teman dari Hidayatullah untuk dibagikan ke masyarakat selatan. Ada sekitar 3 ustadz yang hadir di rombongan kita itu nyeletuk, Pak. Bab gini lagi dibahas. Orang itu tidak penting, fisik itu tidak penting. Yang penting itu batinnya. Kalau Rasulullah SAW langsung dalil keluar. Hadis yang ke-7 kitab Arba'in Nawawi bab ikhlas. Innallaha
la yanduru ila fi suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat bentuk wajahmu, tidak melihat bentuk badanmu, tetapi Allah melihat hatimu. Jadi sing penting itu hati. Makanya agama itu seperti kayak kacang itu. Kacang itu sing penting iku kulite apa isine. Halo? Sampeyan ndolek kacang niku sing perlu iku kulite apa isine? Aku nek kacang Mas, milih isine Mas. Agama niku koyo ngoten niku. Hadis ini dingertikan. Makanya dari kelompok ini ada istilah kacang dan antara kulit dan isi. Ya, subhanallah. Ini terjadi, Pak. Saya punya beberapa santri yang sekarang sudah nggak sholat. Puasa Ramadan sudah nggak puasa. Mana dalilnya? Lu ada dalilnya. Sahih Bukhari lagi. Nanti dibuka bab dalil-dalil tentang puasa. Nabi SAW menyatakan, laisa siyam minal akal wa syarab. Sesungguhnya hakikat puasa itu bukan tidak makan, tidak minum. Inna masyam, sesungguhnya hakikat puasa yang sebenarnya itu adalah minal lahwi warrafas. Hakikat puasa yang sebenarnya itu adalah meninggalkan perkara yang sia-sia dan meninggalkan perkataan-perkataan buruk. Dan ini sudah aku lakukan. Hadisnya Imam Bukhari. Jadi hakikat puasa itu apa? Kami sudah sampai tahap. Ada dalil? Ada dalil? Ada. Apakah begitu pemahamannya? Adakah ulama-ulama yang memahami seperti ini? Adakah para sahabat yang memahami seperti ini? Itu persoalannya. Jadi di dalam melaksanakan ritualisme beragama ini bukan cuma aku punya dalilnya ini. Persoalannya apakah dalil ini pemahamannya benar? Cara memahami dalil. Cara memahami dalil. Itu yang jadi rujukan kita. Oleh karenanya pemahaman Ahlussunnah berkeyakinan, berpendapat dan memutuskan, maka di dalam memahami nas-nas dalil ini supaya tidak berpisah dan tidak berselisih dengan apa yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami di dalam memahami nas dan dalil bersandar kepada apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa dasarnya? Pertama, dasar yang diambil, kenapa kita bersandar merujuk kepada pendapatnya para sahabat? Yang pertama, tadi sudah kita nukil, sahabat adalah orang yang pertama kali belajar kepada Nabi secara langsung, mendapatkan penjelasan tafsirnya, menjelaskan penjelasan tentang hadisnya, plus mendapatkan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan di dalam tafsir. Itu para sahabat. Ini yang pertama dasarnya. Yang kedua, Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai standar keimanan untuk ditiru. Allah yang menyuruh. Dalil pertama kita lihat di dalam surat 2 ayat 137. Surat 2 ayat 137. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in aminu bimithli ma amantum bi faqad tadau. Iya, silakan. Masya Allah, cukup. Allah katakan kepada orang-orang ahli kitab,
Allah katakan kepada orang-orang ahli kitab, fa in aminu, jika mereka ahli kitab itu beriman. Saya ulangi, jika orang-orang ahli kitab itu mau beriman, bimithli ma amantum bih, seperti iman yang kamu miliki ini. Yang ditunjuk di dalam redaksi ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 137, kalau mereka itu beriman seperti iman kalian, seperti apa yang kalian imani, maka kalimat ma'amantum bih itu kembali kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kalau mereka itu mau beriman seperti iman kalian hai para sahabat, faqadih tadau, maka mereka pasti akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Ini Allah menjamin, menjadikan imannya para sahabat standar untuk diikuti, dijadikan standar keimanan. Dalil pertama. Dalil kedua, surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika orang-orang munafik menyatakan iman, menyatakan Islam, Allah tegur mereka. Allah ingatkan kelompok munafikin ini supaya apa? Memperbaiki imannya, supaya memperbaiki keislamannya, supaya meluruskan pemahamannya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagai manusia telah beriman. Amanan nas di dalam konteks ayat ini itu tidak ada lain, tidak ada duanya. Yang dimaksud kama amanan nas di situ adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Dua ayat Allah telah mengemukakan di dalam firman-Nya, menjadikan imannya para sahabat dijadikan apa? Standar untuk diikuti bagaimana cara beriman yang benar itu. Ini dasar pertama, ini dasar kedua, kenapa kita menjadikan standarisasi pemahaman dari para sahabat. Yang ketiga, apa dasarnya kita mengikuti pemahaman para sahabat? Yang ketiga, karena Allah telah menetapkan, menjuluki, merekomendasi, memproklamirkan, Masya Allah, dan memberikan sebutan kepada para sahabat sebagai khairun nas, khairul ummah, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik umat. Nggak ada lain, nggak ada duanya, para sahabat orangnya. Allah katakan hal ini di dalam surat 3, surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummat ukhrijan linnasi ta'muruna. Nah, silakan. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Baik. Ayat ini kalau di dalam terjemah, kalimat kuntum itu diartikan apa, Pak? Kalian itu arahnya kemana kalau terjemah itu? Umat Islam. Kalian wahai umat Islam,
itu adalah sebaik-baik umat. Apa tafsiran ayat ini salah? Tidak secara total, tapi tidak benar secara total. Sekarang kalau jenengan ditanya, apa semua umat Islam benar? Apa semua umat Islam baik? Jawabannya apa? Apa semua umat Islam baik? Jawabannya apa? Tidak. Ada sebagian umat Islam yang tidak baik, yaitu mereka yang meninggalkan agamanya dan tidak mengajukan tentang agamanya. Akidahnya akidah syirkiyah, akidah kesyirikan. Kebiasaan yang diikuti kebiasaan orang-orang kufar. Akhlaknya orang kufar. Kebiasaan yang dilakukan orang-orang munafik. Maka mereka bukan termasuk dari golongan orang-orang yang baik. Dari kalangan munafikin bukan termasuk Islam yang baik. Munafik itu masuk Islam apa bukan? Islam bukan? Baik apa enggak? Maka ayat ini memiliki dua tafsir. Tafsir yang pertama, surat Al-Imran ayat 10, kuntum, yang dimaksud makna secara khusus itu adalah as-sahabah. Kenapa kuntum diartikan sahabat? Karena pada saat ayat ini turun, itu enggak ada umat Islam yang lain, Pak. Ketika ayat ini turun, kuntum khaira ummat, kalian umat Islam. Yang dimaksud kalian secara khusus, ayat ini siapa? Para sahabat. Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, tidak ada umat Islam yang lain. Yang ada adalah para sahabat. Sehingga kalau ayat itu diartikan pada masa itu, kalian umat Islam itu benar secara mutlak. Tapi kalau di zaman sekarang bisa kita saksikan hari ini. Yang kemarin mengatakan la ilaha illallah itu nggak ada pengaruhnya apa-apa, itu hanya sebuah kalimat saja. Ini umat Islam atau orang kafir yang ngomong? Hah? Yang ngomong siapa ini? Umat Islam. Yang ngomong demikian umat Islam. Yang kemarin heboh itu. Kenapa kok heboh? Karena sampean setel. Saya disuruh teman-teman, coba Ustadz lihat, nanti biar nggak usah, sudah nggak usah, biar yang lain baca. Nah, ini umat Islam, Mbak. Ya, masya Allah. Bahkan kami yang sangat kita sayangkan itu ada celetuan-celetuan yang na'udzubillah ya, yang tidak layak diucapkan. Jadi itu merupakan perkataan yang sangat keji sebenarnya. Islam sejati itu Islam yang dari Indonesia. Yang Islam dari Timur Tengah itu abal-abal. Itu gemeremet hati saya terus terang, gemeremet. Kenapa? Ini kalau diruntut, kalau Islam dari Timur Tengah itu abal-abal, pertanyaan berikutnya, terus Nabi yang membawa Islam dari Timur Tengah itu statusnya, posisinya Nabi apa juga? Abal-abal juga kan? Dalam? Kalau Islam dari Timur Tengah itu abal-abal, terus Nabi yang membawa Islam itu statusnya apa? Abal-abal. Terus kitab yang dibawa Nabi, kiblat yang dijadikan Nabi, nah kitabmu apa nih untuk kok gini? Oke, kamu yang benar, oke. Sekarang persoalannya, nabimu siapa? Nabi yang Islam dari Indonesia siapa? Terus kitabnya apa, Pak? Kiblatnya ning ndi? Mosok Tugu Pahlawan? Mosok Monas? Ini persoalan, gitu loh. Dia hanya mengularkan kata-kata, setelah itu diam. Timbul kekacauan di sini. Baik. Ini dasar yang ketiga. Kenapa kami merujuk kepada pendapatnya para sahabat? Karena Allah telah menamakan sahabat itu khairul ummah. Lalu persoalannya, bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam masuk dalam kategori ayat ini kalau mengikuti jejaknya. Lihat ayat berikutnya itu. Kuntum khaira ummat
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Coba kita lihat di situ. Al-Imran ayat berapa? Nah, kita lihat. Apakah umat Islam masuk di dalam ayat-ayat berikutnya? Ya, kalian umat Islam itu sebaik-baik umat, dikeluarkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu dikatakan sebaik-baik umat, itu kamu kalau kamu itu mengajak dalam kebaikan, mencegah di dalam persoalannya timbul sekarang. Ada enggak umat Islam yang mengajak mungkar, mencegah yang ma'ruf? Pertanyaannya begini, Pak. Ada enggak umat Islam yang mengajak mungkar dan mencegah yang ma'ruf? Ada apa enggak? Apa masuk ayat ini? Tidak. Kenapa? Ayat ini adalah umat Islam yang mengajak manusia yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menetapkan mungkar saja sudah marat-marit di zaman sekarang. Saya ulang. Menyebutkan mungkar itu sudah marat-marit Pak sekarang. Apa yang mungkar itu? Itu sudah terjadi gak karu-karu. Oh ini tidak apa-apa ini. Gitu. Wanita dengan tidak menutup aurat, bahkan berlenggak-lenggok dikatakan itu bukan mungkar. Apa itu? Tergantung itu seni. Masya Allah. Seni. Allah berikan dia kelebihan tentang itu. Lah kita nanti jadi fitnah. Itu tergantung hati ini mas. Nek atine sampean kena syahwat, ya sampean terfitnah. Karena kalau tidak, ya tidak. Logika kita sederhana ya sekarang saiki normale sampean dadi menungso iku piye? Sampean dadi wong lanang kepodok wong wedok, seragaman sing setengah jadi ngono kuwi. Dengan super ketat, terbuka auratnya, bagian-bagian tubuhnya ternampak. Terus jenengan ngelihat, terfitnah apa enggak hati jenengan? Nek kalau enggak, periksa. Begitu loh. Wis gak usah munafik kita. Kok bisa dijadikan standar tergantung hati ini? Sekarang normalnya manusia itu bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana nas Al-Quran itu? Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, kalian apabila seorang wanita sudah balik, berakal sehat dan balik, maka hendaknya kalian tutup seluruh tubuh kalian kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana dengan dalil ini? Ambil dalil yang lain. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik. Nek ngono doa sampean. Kan Allah enggak penting lihat dohir itu. Kan yang dilihat oleh Allah apa? Batinnya. Enggak apa-apa, silakan Anda. Enggak pakai dalil apa? Innallaha la yanduru. Masyaallah. Ini kacau. Makanya pemahamannya siapa? Makanya kalau tidak kembali ke sana Pak, pasti akan terjadi apa? Benturan-benturan yang sangat hebat. Kemudian yang memberikan gelar khairu umat itu bukan Allah saja. Nabi SAW pun menempatkan sahabat itu khairun nas, khairul qurun. Dengan dalil Nabi mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang dimaksud siapa? Sahabat. Itu dasar yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita mengambil pemahaman para sahabat, kita jadikan standar kebenaran? Karena Allah telah menjamin untuk memberikan keridhaan kepada mereka. Allah menjamin memberikan keridhaan kepada keislaman mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dijamin Allah akan keridhaannya. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100.
as-sabiqun was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah sebutkan di situ, bapak-bapak sekalian, Allah katakan apa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor. Siapa mereka? As-sahabah, para sahabat. Allah katakan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mengikuti mereka dengan cara yang baik. Bagaimana? Jangan menambah dan jangan mengurangi. Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Ini dasar yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, mengapa kita menjadikan para sahabat sebagai standar untuk diikuti dalam mengikuti pemahaman beragama ini? Sahabat adalah orang yang paling dalam keilmuannya dan paling bagus hatinya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka adalah paling dalam ilmunya dan paling baik hatinya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah dinyatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, mari kita lihat pernyataan beliau. Man kana minkum mustanna, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti suatu jejak, barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak atau sunnah, maka falyastinna biman qad mata, maka hendaklah ia mengikuti jejak orang-orang yang telah meninggal. Barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, hendaklah dia mengikuti jejaknya orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Kenapa? Fa innal hayya, karena sesungguhnya orang yang masih hidup, la tu'manu alaihil fitnah, tidak dijamin adanya fitnah. Lalu siapa yang dimaksud orang yang sudah meninggal ini? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud orang yang sudah meninggal itu adalah siapa? Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Pertama, ini pernyataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Alasannya yang pertama, kanu afdalu hadhil ummah. Mereka adalah umat yang termulia dan paling mulia dari umat Islam ini. Enggak ada umat yang bisa mengalahkan para sahabat, keutamaannya, imannya, sahabat yang bisa melaksanakan semua perintah dalam Al-Quran ini. Dari mulai sifat asar, pengorbanan, kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua, wa abarroha kuluban, mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqoha ilman, yang ketiga, mereka yang paling dalam ilmunya.
wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takallufnya. Apa takallufnya? Beban-beban. Makanya mereka tidak pernah sambatan di dalam beragama. Mereka tidak pernah mengeluh di dalam keimanan dan ujian-ujiannya. Kita baru ana wong angop ae wis bingung karepe dhewe. Nyeletuk masa di-share kemana-kemana. Sahabat itu tenang, anteng. Ujian-ujian yang begitu berat dihadapi dengan apa? Insyaallah. Itu sahabat. Kemudian kaumun, mereka adalah suatu kaum ikhtarahumullah, yang dipilih oleh Allah. Lisuhbati nabiyhi, untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya ini. Makanya kesuksesan Nabi SAW itu disebabkan salah satu faktornya adalah apa? Karena beliau memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa setianya. Kalau kita jadi sahabat Nabi bulet, sudah bisa dipastikan ngeyel. Kenapa? Kita ini orang-orang cerdas soalnya. Menurut saya. Ya Allah. Sahabat-sahabat itu tidak banyak protes. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi ditiru mereka. Kenapa? Mereka yakin sepenuhnya Muhammad itu terbaik. Dan semua yang dilakukan Nabi itu baik. Maka mereka meniru tanpa ada keraguan-keraguan. Dan tidak bertanya macam-macam. Sampai suatu hari Nabi Muhammad masuk masjid, dilepas sandal Nabi. Sahabat melihat Nabi melepas sandal, apa yang dilakukan para sahabat? Mereka lepaskan, gak pakai nanya. Lalu Nabi yang nanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Apa jawabnya? Karena kami melihat Anda melepas sandal. Ya Allah. Hai sahabat, pakailah sandal kalian. Aku melepaskan tadi karena Jibril memberitahuku ada najis di balik sandalku ini. Makanya aku lepaskan. Kalian tetap aja dipakai. Baru mereka memakainya. Itu keislaman para sahabat. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi dan dalam rangka menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan mereka. Kenalilah keutamaan. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum, dan berpegang eratlah kalian semampu kalian min akhlaqihim, pelajari akhlak mereka, wadinihim, dan cara beragama mereka. Ikuti jejaknya, ambil dalil-dalilnya, dan tirulah akhlak mereka dan cara beragama mereka. Kenapa? Fa innahum kanu alal hadiyil mustaqim, karena mereka sahabat orang yang berada di atas jalan yang lurus ini. Subhanallah. Ini dasar-dasar alasan mengapa kami mengikuti jejaknya para sahabat di dalam memahami agama ini. Ini alasannya, Pak. Jadi semuanya berdasarkan dengan apa? Dalil yang bisa dipertanggung. Jadi kesimpulannya, yang penting ada dalil yang bisa dipertanggung jawabkan. Intinya di sana, Pak. Jadi nggak sembarang dalil. Kalau sembarang dalil, semua orang punya dalil. Semua orang punya dalil. Nggak sholat, ada dalilnya. Fawailul lil musallin, celaka engkau yang sholat. Maka nggak usah sholat. Sholat itu membawa celaka. Ada dalil? Fir'aun itu beriman. Iblis makhluk yang paling murni tauhidnya. Kenapa? Makanya disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Hanya kepada Allah. Masya Allah. Sepakat? Dalil? Dalil. Pemahaman siapa yang diambil. Oleh karena itu bapak-bapak, kenapa ini kita lakukan? Untuk meminimalisasikan perpecahan
umat. Insya Allah kalau kita merujuk ke sana, perbedaan tetap ada, Pak. Perbedaan tetap ada, tapi tidak sampai terjadi apa? Perpecahan. Saya dipaham ya. Jadi masalah furu', masalah ibadah, ayo kita dalami semuanya bersama-sama, mengkaji, memperkaya diri dengan ilmu. Terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, tidak masalah. Di dalam masalah-masalah apa? Furu', masalah-masalah fikih di dalam ibadah, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa dan sudah terjadi sejak zaman terdahulu. Bahkan ketika Rasulullah SAW pun masih hidup sudah terjadi apa? Perbedaan pendapat di antara para sahabat, tapi tidak sampai mengakibatkan perpecahan. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mungkin agak sedikit melampaui batas. Kelihatan wajah antum meresah. Mudah-mudahan bermanfaat, karena ini sangat penting supaya nanti kita punya rujukan apa dasarnya, apa dalil dan kita pakai. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.